Sekarang kita mulai baca dari judulnya ya. The effect of multimedia-based learning in chemistry teaching and learning on student self-regulated learning, self-regulated learning, SRL. Nah, sekarang kalau menurut kalian, ya kan, dari bacaannya ini, apa kira-kira yang kita pelajari, kira-kira yang bakal kita dapat dari paper ini? Jadi ini kita lebih diskusi ya. Jadi ini kan kalian berlatih untuk membaca paper, ya kan? Jadi untuk kelas ini harus lebih banyak kalian yang ngomong, ya. Harus lebih banyak kalian yang ngomong daripada saya, ya. Oke, nah coba. Jadi kalau dari judulnya, The Effect of Multimedia-Based Learning atau MBL in Chemistry Teaching and Learning on Student Self-Regulated Learning atau SRL. SRL. Nah, kira-kira menurut kalian dari judulnya ini apa bakal informasi yang kita dapat? Ayo, jangan diam aja. Apa kira-kira kalian dapat? Udah kalian baca kan papernya? Udah baca belum? Udah kalian baca belum papernya? Kenapa nggak ada yang respon saya ngomongnya? Udah dibaca belum papernya? Halo? Suara saya nggak kedengeran? Halo? Halo? Terdengar, Pam. Jadi kok nggak direspon saya kalau kedengeran? Hah? Kita kan kelasnya kelas online. Walaupun kelas online, bukan berarti kan kalian nggak merespon saya gitu ya. Kenapa ini? Kenapa saya nggak direspon? Coba. Halo? Kurang bagus sinyalnya. Kenapa nggak pilih tempat yang bagus sinyalnya kalau kurang bagus sinyalnya? Hah? Kalian udah tahu kita bakal kelas online. Kenapa pilih tempat yang nggak bagus sinyalnya? Kalian di mana sekarang? Di kampus, Bu. Di kampus. Kenapa kok Bu. di kampus? Kenapa di kampus? Apa ada kelas lain yang harus di kampus? Ada, Mem. Hah? Ada. Jam berapa kelas kalian di kampus? 3:30, Mem. 3:30. Oke. Nah, jadi gimana caranya supaya kalian bisa sinyalnya bagus? Kan apa kelas saya tidak penting bagi kalian? Hah? Penting. Jadi gimana caranya supaya sinyalnya bagus? Bagaimana kita mau diskusi paper kalau kalian nggak respon? Di mana kelas kalian yang 3:30 nanti? Di biologi? Iya. Biologi, Mem. Jadi kayak mana caranya ini? Kayak gini mana enak? Saya nggak ada rencana untuk saya yang ngomong di sini. Saya mau kalian yang ngomong. Bagaimana saya bisa lihat kalian mampu membaca paper itu kalau kalian nggak ngomong, kalau kita nggak bisa interaksi? Nah, gimana lah kita buat kayak gini?
Gimana? Kalian tetap mau kelas ini atau kita hentikan aja kelasnya? Nggak usah aja. Terserah kalian, ya kan? Kalau kalian nggak Tetap, Bu. mau, hah? Kenapa? Matikan dulu speaker. Tetap, Bu. Jadi gimana kita buat supaya kalian bisa respon? Mana kita buat supaya kalian bisa respon? Apa, Bu? Saya capek loh kayak gini ngajar. Oke, kita ulang lagi lah ya. Nah, jadi kita baca dulu judulnya. Nah, judulnya kan The Effect of Multimedia Based Learning atau MBL in Chemistry Teaching and Learning on Student Self-Regulated Learning. Nah, kalau dari judulnya ini, kira-kira informasi apa yang kita bisa dapat? Pengaruh pembelajaran berbasis multimedia dalam belajar kimia pada diri siswa, Mem. Oke, jadi ini pengaruh pembelajaran kimia dengan memakai multimedia. Nah, sekarang saya tanya, kalau kalian SMA dulu, cara gurunya mengajar bagaimana? Cara guru mengajar kimia? Masih mengajar pakai papan tulis pemaparan materi gitu, Mem. Pakai papan tulis gitu ya, pakai papan tulis. Nah, ada nggak kalian misalnya pakai PowerPoint atau bagaimana gitu gurunya? Ada nggak? Ada, Mem. Ada selain PowerPoint, ada nggak gurunya misalnya kasih misalnya kayak games gitu, game yang ada kaitannya dengan kimia? Ada mau bisnis gitu, Mem. Hah? Ada. Nah, Ada, Mem. terus kalau kalian bandingkan, nah ini kan paper ini sebenarnya paper ini cocok untuk kalian. Kalian kan mahasiswa pendidikan kimia, ya kan? Kenapa saya pilih paper ini kita pelajari? Karena ini sesuai dengan kalian, ya. Sebenarnya kalau saya sih bukan ini bidang saya karena saya bukan pendidikan kimia. Saya kimia murni, ya. Nah, tapi ini saya mau coba belajar juga dengan kalian. Jadi sama-sama belajar kita melalui paper ini. Nah, ini the effect of multimedia based learning. Nah, jadi kalau multimedia based learning, berarti kalau dari sini kita bakal tahu bahwa papernya ini bagaimana si peneliti ini menggunakan multimedia, ya. Nah, multimedia. Nah, kalian pernah nggak datang ke sempro kakak kelas? Pernah? Belum pernah coba ya? Pernah, Mem. Ada yang pernah kan? Nah, Pernah, Mem. kakak kelas yang kalian datangin itu apa ya? Mahasiswa pendidikan nggak? Pendidikan kimia bukan? Bukan, Mem. Bukan. Oke. Bukan, Mem. Bukan. Oke. Nah, jadi belum pernah sempro yang pendidikan kimia ya kalian datangin ya? Belum, Mem. Nah, kalau kalian misalnya datang ke pendidikan kimia itu biasanya banyak gitu kakak-kakak kelas kalian penelitiannya misalnya mereka mengembangkan web base ya, jadi dari web pengajaran kimia atau misalnya mengembangkan pakai karikatur, pakai kartun gitu ya. Powtoon, pernah dengar Powtoon? Powtoon. Pernah dengar Powtoon? Powtoon kan? Nah, jadi kakak-kakak kelas kalian ada juga penelitiannya tentang Powtoon ya. Jadi pakai Powtoon dibuat proses pembelajaran itu bahan ajarnya dibuat di Powtoon sehingga lebih menarik karena ada gambar-gambar ya. Oke. Nah, ya. Nah, sekarang kita baca lagi abstraknya. Coba saya minta salah satu dari kalian baca abstraknya ya. Coba saya panggil Hema Malini. Hema Malini, coba baca abstraknya. Nggak usah semua, mungkin sampai di sini. Kelihatan kan sampai and learning di sini ya, titik. Coba bisa Hema Malini? Karena namanya unik ya, kayak nama bintang film India ya. Oke, silakan Hema Malini.
In research, the media-based MBL in classroom instruction increase with the implementation aims improve Mama Lini. Kenapa? Sinyalnya nggak bagus. Iya, Mem. Bentar ya, Mem. Oke. Outcomes. The study was answering the effect of MBL towards students self-regulate learning, SRL, in chemist teaching and learning. Oke. Mem, mohon maaf sebelumnya ini pakai akun teman saya karena saya hilang sinyal. Oh, oke, nggak apa-apa. Nah, jadi ada beberapa yang kamu salah cara bacanya ya. Nah, misalnya in recent years. Nah, the use of multimedia-based learning is in classroom instruction increase, bukan widely. Ya, tadi kamu bacanya widely kan? Ya, atau saya salah dengar? Iya, Mem. Nah, jadi bukan widely tapi widely, ya widely. Nah, baru di sini overall the implementations aims to improve students' motivation and their learning outcomes. Ya kan, outcomes. Nah, berarti dari sini apa yang kira-kira yang mereka mau ketahui dari penelitian ini. Ingat, abstrak itu kan dia di situ seperti kayak dari abstrak itu kita kira-kira dapat gambaran gitu, apa yang mereka bakal kerjakan. Nah, jadi dari paragraf yang kamu baca ini, Hema Malini, kira-kira kamu bisa simpulkan apa dari abstrak itu? Berarti mereka mau melakukan penelitian, apa tujuannya, Hema Malini? Apa tujuannya? Kenapa? Untuk meningkatkan motivasi siswa dalam hasil belajarnya, Mem. Oke, jadi gunanya berarti penelitian ini mereka mau melihat apakah dengan menggunakan MBL itu motivasi siswa jadi membaik ya. Ya, motivasi siswa jadi membaik. Nah, kalau menurut kalian apa maksudnya self-regulated learning? Self-regulated learning. Apa menurut kalian? Hah? Apa maksudnya self-regulated learning? Self, berarti kalau self apa artinya? Self apa artinya? Diri sendiri, Mem. Self itu diri sendiri. Regulated? Mama lihat. Mama. Regulated? Mama. Regulasi, Mem. Regulasi? Regulasi maksudnya bagaimana? Jadi apa maksudnya self regulated? Peraturan, Mem. Peraturan, Mem. Sebentar ya, anak saya lagi apa ini? Sebentar ya. Sebentar dulu.
Saya minta maaf, beginilah keadaannya kalau seorang ibu menjadi dosen. Ya. Oke. Iya, Mem, nggak apa-apa. Nah, oke. Nah, jadi self-regulated berarti maksudnya self mandiri, berarti maksudnya kira-kira kalau saya sih asumsinya si siswa tersebut mampu gitu belajar secara mandiri dengan adanya multimedia, ya. Nah, baru selanjutnya ini kan sampai sini sudah kita baca tadi kan. Nah, baru the eksperimen. Ada eksperimen, siapa kira-kira saya minta baca ya. Coba Emilia. Eka, Emilia. Silakan Emilia, coba dibaca dari sini, dari di eksperimen sampai titik di sini. Silakan Emilia. Kemarin udah saya kirim kan papernya ya? Sudah kan? Sudah, Mem. Sudah, Mem. Coba silakan Emilia. Yeah, ma'am. The experiment was conducted in class 11. 11 of senior high school in Yogyakarta. Researchers create some computer-based media for chemistry materials and continued with expert judgment of the media. Students did as really well measure using validated questionnaire. The questionnaire consists of 3 components, i.e. metacognitive, motivation, and behavior. The results showed that there was significant difference in HRL of students before and after participants in semester teaching and learning which apply MBL. Oke, saya koreksi ya beberapa pembacaannya ya, Emilia. Oke, jadi Ya, pertama researcher, ya. Baru di sini judgment. Tadi ada beberapa hal yang saya dengar kamu kurang tepat. Baru di sini questionnaire, ya. The questionnaire consists of 3 components: metacognitive, motivation, and behavior. Nah, oke, itu beberapa hal yang saya koreksi ya. Oke, nah sekarang kira-kira menurut Emilia, ya kan, dari abstrak yang bagian Emilia baca, apa kira-kira yang kamu bisa ambil informasinya dari situ? Kira-kira apa?
Researchers with some computer-based media for Chinese materials and continue with expert judgment of the media. Ya, maksudnya kesimpulannya informasi apa yang menurut Emilia yang Emilia dapat dari paragraf yang Emilia baca tadi? Kira-kira apa maksudnya yang kamu baca tadi? Apa kira-kira? Nah, dari sinilah, dari kalimat ini. The experiment was conducted in class 11 of senior high school in Yogyakarta. Nah, di mana penelitian itu dilakukan? Di Yogyakarta. Kotanya di Yogyakarta. Di kelas berapa? Di kelas 11. Di kelas 11. Oke, nah itu pertama kita dapat informasinya ya. Informasi yang pertama, di mana letak penelitiannya. Nanti kalian pun ketika melakukan penelitian, menulis proposal, karena harus state di mana penelitian kalian lakukan, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, researchers create some computer-based media for chemistry material and continue with expert judgment of the media. Nah, kira-kira kalau dari statement yang ini, apa yang kita dapat? Researcher itu apa? Peneliti. Peneliti, Ya? Mem. Nah, peneliti. Nah, si peneliti ini melakukan apa pada penelitian ini? Apa yang dilakukan? Membuat beberapa komputer. Pelajaran berbasis komputer. Membuat Berbasis media berbasis komputer, ya kan? Nah, ini kan di sini dibuat some computer based media for chemistry material. Nah, baru and continue with expert judgment of the media. Ini apa maksudnya kira-kira? Jadi setelah dibuat medianya itu, ya kan, berarti dikembangkan medianya. Setelah dikembangkan, apa yang dilakukan oleh peneliti? Dilakukan apa? Penilaian. Atau kalau dalam istilah penelitian pendidikan kimia adalah validasi. Nah, jadi sesudah biasanya peneliti itu mengembangkan medianya, nah nanti dia minta satu orang yang expert untuk memvalidasi. Ya, memvalidasi. Nah, itu ada nanti formulirnya. Ya, formulirnya itu berdasarkan standar dari Kemendikbud. Nah, dari situ nanti si expert ini akan menilai apakah media yang dibuat ini sesuai atau tidak, memenuhi standar atau tidak, gitu ya. Nah, baru di sini sampai di sini ya. Nah, students data SRL were measured using validated questionnaire. Nah, itu apa maksudnya? SRL data siswa diukur menggunakan angket yang telah divalidasi. Validasi, Mem. Jadi berarti kan tidak hanya medianya yang mereka kembangkan, ya kan? Mereka juga membuat kuesioner. Kuesioner itu kan seperti kayak pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa. Nah, kuesionernya itu sendiri pun harus divalidasi. Jadi tidak hanya medianya yang divalidasi oleh expert, nah, kuesionernya juga harus divalidasi oleh expert, ya. Oke. Nah, baru di sini the questionnaire consists of 3 components. Nah, berarti terdiri dari beberapa komponen kuesionernya. Ada 3 komponen, kan? Nah, sekarang saya tanya ke kalian, apa artinya metakognitif? Metakognitif. Katanya kan di sini komponennya pertama metakognitif, motivation, and
behavior. Berarti 3 itu yang dinilai dari kuesionernya itu. Nah, metakognitifnya apa maksudnya? Metakognitifnya apa maksudnya? Kemampuan siswa dalam pembelajaran kognitif, misalnya pembelajaran akademik. Siapa yang menjawab? Esther. Iya, Mem. Jadi kemampuan siswa dalam mempelajari Pembelajaran akademik. mempelajari pelajaran akademik. Nah, berarti kalau metakognitif itu lebih dilihat dari kemampuannya mengerti kimianya, ya kan? Benar kan? Nah, tapi proses pembelajaran itu kan tidak melulu hanya ilmunya saja yang mau diberikan ke siswa, ya kan? Apalagi yang mau diberikan? Yang kedua itu motivation, ya. Karena kan ini SRL, self-regulated. Nah, kalau tidak ada motivasinya, tidak akan bisa melakukan SRL. Ya kan? Kayak kalian kalau misalnya tidak ada motivasi dalam belajar, apa bisa kalian mendorong diri kalian untuk mengerjakan tugas-tugas yang bejibun? Terus terang, di MIMET ini tugasnya bejibun, ya kan? Minimal satu dosen itu kasih 6 tugas minimal itu ya. Ada kadang beberapa dosen 2 CBR, 2 CGR, ya kan. Nah, tapi kalau ada beberapa dosen yang cukup minimalnya aja, nah banyak. Nah, kalau misalnya kalian tidak ada motivasi, mungkin selesai tugas-tugas itu. Nggak mungkin, kan? Kan harus ada self-regulated learning kalian sendiri. Kalian juga harus memacu diri kalian sendiri ya. Nah, jadi ada 3 hal tadi, metakognitif itu dalam bidang akademiknya, motivation dengan behavior. Nah, behavior itu seperti apa contohnya? Perilaku, Mem. Perilaku. Nah, cukup apa pintar aja tapi nggak ada kesopanan? Enggak ya. Enggak, Mem. Dia harus pinter dalam bidang akademia, harus ada motivasi dalam belajar. Nah, kesopanan juga harus ada, ya. Pintar pun kita, kalau kita nggak sopan, sama aja ya. Itu nanti kita kalau di dunia kerja kita bisa clash dengan orang, ya kan? Benar nggak? Jadi harus ada 3 hal ini. Oke. Nah, baru yang terakhir, statement yang terakhir, the results show that there was significant differences in SRL student before and after participating in chemistry teaching and learning which applying MBL. Nah, kalau dari sini kira-kira apa yang didapat dari penelitian itu? Nah, inilah yang didapat dari penelitian itu. Apa dari kalimat terakhir ini? Terdapat perbedaan yang signifikan dalam SRL siswa sebelum dan sesudah. Mengikuti pembelajaran yang menerapkan MBL. Jadi berarti di sini bisa dilihat bahwa yang 3 hal ini tadi ya, dia dominan di saat menggunakan MBL. Karena apa? Karena ada significant difference. Apa arti significant difference? Perbedaan yang sangat signifikan. Oke. Oke ya. Dari sini kan kalau kita pelan-pelan baca abstrak ini, ketika kalian baca, kira-kira kalian langsung punya gambaran nggak seperti apa penelitian ini? Langsung punya ya? Punya. Sama kita tahu mereka ada mengembangkan multimedia yang berbasis komputer. Nah, yang kedua yang mereka mau menilai apakah 3 komponen SRL itu, yaitu metakognitif, motivation, dan behavior itu, ada nggak perbedaannya antara 2 hal gitu ya. Misalnya 1 tidak menggunakan MBL, 1 menggunakan MBL. Ya, nah jadi dari abstrak yang singkat ini, kita jadinya punya gambaran. Oke, nah kita lanjut. Nah, kita baca di introduction. Ya, nah ini kalian harus bangga ya, ini si penulis ini dia mensitasi buku karangan Bu Retno, Prof. Retno. Ini dosen kita ya, dosen pendidikan kimia.
Nah, jadi kita harus bangga ya. Jadi kalian nanti pun ketika kalian ada nanti mata kuliah kalian evaluasi hasil belajar, ya. Nah, jadi pasti nanti kalian ketemu dengan buku ini. Oke? Nah, sekarang kita mulai dari introduction, ya. Saya minta satu orang baca, ya. Coba Sri Ayu Juliati. Sri Ayu Juliati. Silakan baca paragraf pertama ini. Bisa ya, Sri? Paragraf pertama. Mem, saya dari HP temannya, Mem. Oke, Soalnya silakan. HP. Introduction. Chemistry is a part of science that is seeking the answer to the question of what, why, and how natural phenomena relate to the composition, structure, and properties of substances. That there are two issues relate to chemistry as the product chemistry knowledge in the form of fact, concept, principles, laws, and theories, and also as the process. Scientific work, Retno Dwi Suyati, 2010. Ya. Oke. Nah, jadi ada beberapa saya mau perbaiki ya di sini ya. Kamu bacanya tadi relate, padahal ini kan harusnya pakai id ya, related ya. Related. Nah, baru di sini misalnya kalau ada bacanya tadi ada beberapa yang saya dengar. Bentar ya. Chemistry is a part of science that is seeking the answer. Nah, jadi ini kan A, E kan vokal kalimat awalnya kan. Nah, kalau vokal kalimat awalnya bukan the dia, tapi the answers. To the questions. Kalau Q kan dia bukan kalimat vokal kan. Nah, jadi kalau misalnya kalimat vokal, kalau kalimat vokal dia awal kalimat sebelum the ini kita nggak boleh pakai the tapi the answers ya. Oke, itu yang saya perbaiki dari bacaannya. Nah, sekarang kalau dari paragraf pertama ini kalian mendapatkan informasi apa? Dia katakan kimia adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang mencari jawaban atas pertanyaan tentang apa, mengapa, dan bagaimana fenomena alam yang berkaitan dengan komposisi, struktur, dan sifat suatu zat. Oke. Nah, jadi dari paragraf pertama ini kita bisa melihat bahwa si penulis ini membuat definisi apa sih sebenarnya kimia. Ya kan? Seperti apa kimia? Nah, ternyata kimia itu adalah ilmu pengetahuan yang menjawab what, why, dan how. Nah, tapi di sini disebut juga bahwa ada produknya ya, produk kimia sebagai ilmu, ya kan, in the form of facts, concept, and principle, tapi juga sebagai proses. Proses itu seperti apa? Contohnya, makanya kita kan kalau kuliah kimia, apa teori melulu? Enggak kan? Ada praktikum. Nah, berapa praktikum kalian semester ini yang berkaitan dengan kimia? 1 ya? 1 kan? Kimia umum kan? Nah, tapi nanti semester depan tambah lagi praktikum kalian ya. Semakin naik semester kalian, semakin banyak praktikum kalian. Nah, jadi di sini uniknya kimia itu tidak hanya teori, ya. Kalau facts, concept, principle, laws, and theories itu di kelas lah. Nah, tapi juga dia ada proses, scientific word,
ya kan? Kalian kan belajar di praktikum, misalnya kan kalian diajarkan bagaimana cara mencampur, mengamati, ya kan? Misalnya kalau kalian mereaksikan dua substance, ya kan, dua senyawa, misalnya kalian lihat nggak ada perubahan warna, lihat nggak ada endapan, lihat nggak kalau dipegang test tube-nya ada nggak panas yang dihasilkan. Nah, hal-hal seperti itu yang kita sebut sebagai proses atau scientific work. Oke. Nah, sekarang kita baca paragraf kedua. Saya panggil Puan Arifani. Coba. Puan Arifani bisa baca paragraf kedua? Bisa, ma'am. Silakan, Puan. In the chemistry teaching and learning in a senior high school, a teacher must deliver much of chemistry concepts with different characteristics in limited time. In the end, the teacher can only resolve the matter but has yet to provide more opportunities for students to practice and cope chemistry concept. It occurs mainly on material that requires a lot of practice, such as acid-base thermochemistry, etc. Oke. Nah, tadi si Puan ya. Nah, Puan saya perbaiki beberapa ya. Nah, yang tadi Puan agak tunggu dulu. Require. Tadi Puan bacanya bagaimana tadi? Require. Ya. Require. Nah, baru ada tadi yang saya rasa occur. Ya. Puan tadi bacanya bagaimana? Occur bukan occur, ya. Occur. Nah, jadi occur, require, opportunities, ya. Nah, tetapi pada keseluruhannya sudah bagus bacanya. Oke. Nah, ini ETC ini etc. dan lain-lain, ya, etc. Nah, sekarang berarti paragraf kedua ini kira-kira apa yang kita dapat di sini? Dalam pembelajaran kimia, seorang guru harus menyampaikan banyak konsep kimia dengan karakteristik yang berbeda dalam waktu yang terbatas. Oke, waktu yang terbatas. Jadi banyak macamnya, waktunya terbatas. Nah, baru yang selanjutnya. Guru dapat menyelesaikan soal tersebut tetapi belum memberikan kesempatan yang lebih kepada siswa untuk berlatih dan membuktikan konsep kimia. Yang hal ini terjadi terutama pada materi yang membutuhkan banyak latihan seperti asam basa, termokimia, dan lain-lain. Jadi maksudnya di sini berarti sebenarnya topik kimia itu terlalu banyak gitu ya. Terkadang kan terlalu banyak yang harus disajikan, tapi sedikit waktunya gitu ya. Makanya sebenarnya terkadang si guru ini kan harus sebenarnya fokus ke materi-materi yang butuh banyak latihan, ya kan. Nah, kebetulan kan saya ngajar kimia fisika, ya kan. Saya KDBK-nya kimia fisika. Nah, jadi saya misalnya ngajar gas dan termo. Nah, gas dan termo ini pun nanti kalian kan semester 3, kalian bakal dapat, ya kan. Nah, ini kelas yang banyak materinya, tapi waktunya saya hanya diberi waktu 14 pertemuan. Karena kan misalnya 16 pertemuan kita, 2 pertemuan itu udah untuk ujian, ya kan. Nah, jadi yang terkadang saya berikan adalah setiap saya memberikan kuliah, saya selalu membuat mahasiswa melakukan latihan-latihan. Saya berikan soal-soal. Karena ya pengalaman saya kalau misalnya siswa, ya kan, belajar teori aja, saya kasih aja rumusnya, ini rumusnya, begini penurunan rumus. Nah, ketika saya nggak kasih contoh soal, nggak tahu bagaimana cara menggunakan rumus tersebut.
Makanya di sini terkadang ya memang harus difokuskan ke banyak latihan-latihan soal. Oke. Nah, paragraf ketiga. Saya minta Romadona Pandiangan. Romadona Pandiangan baca paragraf ketiga. Baik, Ma'am. Based on recent observation in some of senior high school in Yogyakarta, the chemistry teaching and learning has been supported by laboratory facilities and adequate technology for senior high school, such as LCD projector, screen, and speakers that are mounted on its class. However, the teacher in teaching and learning process less utilize the facilities for the application of multimedia-based learning MBL. Nah, oke. Nah, jadi kalau dari paragraf ini, apa yang kita dapat dari sini? Berdasarkan observasi beberapa gurunya belum Kenapa? Bagaimana? berdasarkan observasi beberapa SMA di Yogyakarta, Semua pembelajaran kimia telah didukung oleh fasilitas laboratorium dan teknologi yang memadai untuk SMA. Ya kan? Lalu berarti disediakan ada LCD, ya kan? Nah, ada layarnya, ada speakernya. Nah, tapi terkadang di sini apa katanya? The teacher in the teaching and learning. Gurunya belum memanfaatkan media tersebut, Ma'am. Belum memanfaatkan aplikasi dari multimedia based learning, ya. Oke. Nah, kemarin kalian pengalamannya bagaimana sewaktu pandemi? Bagaimana kalian belajar kimia? Kan nggak ke kelas, kan? Nah, bagaimana kalian belajar kimia? Enggak, Bu. Zoom aja gitu? Dari WA. Iya, Bu. Dari Zoom, Bu. Ada video nggak? Ada meeting kayak gini nggak? Ada meeting? Ada, Bu. Hah? Ada, Ada, Bu. Sebagian ada, sebagian enggak gitu ya. Nah, jadi biasanya di daerah mana yang nggak ada biasanya? Kayak seinfo saya. Di daerah mana kalian yang nggak ada? Sidi Kalang. Sidi Kalang nggak ada? Sanggul, Ma'am. Dolok Sanggul nggak ada. Jadi gimana kalian belajar? WA aja, dikirim PPT aja gitu? Iya, sama pakai kelas, Ma'am. Jadi kalau kalian nggak ngerti bagaimana? Kalau nggak misalnya kayak gini, boleh ngirim WA ke guru? Boleh, Ma'am. Boleh. Di Japri, Ma'am. Boleh, Ma'am, di Japri. Boleh di Japri guru ya. Tapi guru tidak mengajar seperti saya sekarang gini ya. Tidak pakai Zoom. Tidak, Ma'am. Tapi sebagian besar kalian ada yang pakai Zoom juga gitu ya? Ada, Ma'am. Ada ya. Nah, kalau pakai Zoom gitu biasa berapa lama gurunya ngajar? 45 menit. 60, Ma'am. 45, 40 60, ya, karena ambil Zoom-nya yang gratis ya. Nah, yang gratis ya. Oke. Nah, ketika misalnya guru melakukan Zoom, digabungkan nggak dengan misalnya multimedia gitu? Ada nggak sekolah kalian yang pakai multimedia? Misalnya kalian ada pakai e-book gitu, electronic book, ada nggak? Nggak ya? Nggak ya? Ada. Nah, Belum ada. kalau kalian nanti lihat penelitian kakak-kakak kelas kalian, ya, ini kan kalian pendidikan kimia kan, seharusnya inilah yang jadi hal yang menarik untuk kalian ya. Kakak-kakak kelas kalian banyak gitu ya, mengembangkan electronic book. Nah, jadi mereka membuat electronic book, ditaruh di software namanya Flip. Nah, jadi dia seperti buku dia. Nah, jadi dia nggak, kalau misalnya kan kita bisa aja PDF, dia nggak PDF, nggak kayak PDF. Dia jadi kayak buku gitu, bisa kita balikkan gini dia, tapi dia dalam bentuk elektronik. Nah, jadi penelitian-penelitian seperti itulah yang nanti bakal kalian kerjakan. Oke? Nah, oke. Nah, sekarang kita lanjut ke paragraf berikutnya ya, paragraf yang ini ya. Nah, ini saya udah kelihatan kan, saya tandai kan.
Susma tadi udah saya minta baca. Susma Azura. Belum, Mem. Belum. Oke. Belum, Mem. Susma, bisa ya? Bisa, Mem. Oke. Saya sudah tandain ya ini ya. Ya, Mem. MBL is a teaching and learning method that applies and blend of interactive media and accompanied by text, static image, dynamic image, and or video in the delivery of the subject matter. Nazir et al. 2012. The main purpose of this method is creating better teaching and learning process, faster and foster independent learning attitude, like Body et al. 2006. In addition, through the MBL, teacher can deliver more innovative material and motivate students to study hard. Nazir et al. 2012. Delivery of teaching material through the MBL. It works much more effective than just the teacher delivering a lecturer course material. Osma et al. 2010. Saya koreksi beberapa hal ya. Azura tadi ya. Azura ya. Nah, ini seperti ini karena tadi saya teaching and learning method, nah ya, delivery of the subject matter. Nah, baru tadi sepertinya attitude. Kamu seperti kurang tepat tadi membaca attitude, ya, attitude. Baru in addition, baru deliver, ya. Teachers can deliver more innovative materials, ya. Baru motivate student to study harder. Nah, jadi tadi ada beberapa yang kamu harus perbaiki cara membacanya. Oke? Nah, sekarang berarti kalau dari paragraf ini apa yang kita dapat informasinya? Pengertian dari MBL, Mem. Pengertian dari MBL. Nah, berarti kalau pengertian dari MBL itu apa? MBL adalah mengajar yang menerapkan paduan media interaktif dan disertai teks, gambar statis, gambar dinamis, atau video dalam penyampaian materi pembelajaran, Miss. Nah, jadi kalau misalnya PowerPoint seperti yang saya buat itu kan hanya teks saja kan, itu media juga. Tapi dia kan terbatas, hanya teks saja. Nah, kalau multimedia ini berarti dia ada teks, ada video, ya kan? Ada gambar, tapi gambarnya dinamis. Nah, jadi lebih menarik kan? Kenapa? Karena kimia ini kan kalau misalnya kita hanya baca teks saja, itu nggak menarik, ya, nggak menarik. Nah, jadi MBL ini dia bahkan ada videonya, ya. Nah, jadi terus di sini the main purpose of this method is creating better teaching and learning process. Apa maksudnya? Tujuan dari tujuannya adalah proses belajar mengajar yang lebih baik, lebih cepat, dan menumbuhkan sikap belajar mandiri. Sifat belajar mandiri, ya, karena tidak bisa selalu bergantung kepada guru gitu ya. Kalian juga harus mampu belajar sendiri. Nah, seperti di kuliah sekarang kan. Nah, kami sebagai guru misalnya paling bertemu dengan kalian, ya kalau misalnya offline, bisalah kita ketemu 1,5 jam gitu ya. Tapi kalau online gini, kita mana bisa ketemu 1,5 jam. Kalian kan bisa gawat pulsa kalian kan. Paling juga kita bertemu 1 jam. Nah, apa yang bisa dosen bisa lakukan 1 jam? Nah, makanya kalian juga harus belajar. Nah, seperti saya tadi kan, kalian coba kalian baca keras-keras. Baca keras-keras supaya apa? Supaya kalian berlatih. Jadi kalian dengar, oh ini kayaknya saya salah deh ngomongnya. Gitu ya. Coba perbaiki, coba lihat kamus. Ingat, dulu kita awal-awal kita pertemuan di kelas, kamus apa yang saya bilang waktu itu? Masih ingat? Hah?
Kamu siapa? Merriam-Webster, ya kan? Nah, kalian bisa klik, misalnya tadi kan ada beberapa orang yang nggak bisa baca kuesioner. Nah, saya pun mungkin belum tepat ngomongnya. Kalau kalian mau pastikan bagaimana cara yang benar membaca, kalian ketik di Merriam-Webster. Nah, kalian coba cari bagaimana cara membacanya, ya. Berlatih, ya, berlatih. Nah, jangan bilang udahlah kan buat apalah bahasa Inggris ini. Jangan bilang gitu, ya. Karena kan kita nggak tahu, pasti suatu saat kita butuh berbicara bahasa Inggris. Nah, mana tahu nanti kalian melamar sekolah, melamar kerja, jadi guru di sekolah internasional. Gimana kalian mau jadi guru di sekolah internasional kalau misalnya bahasa Inggris kalian nggak bagus? Misalnya intonasi kalian pun kurang tepat. Nah, bukan berarti kita logatnya harus kayak logat orang bule, enggak ya. Tapi cara mengucapkannya sudah benar gitu ya. Nah, jadi jangan merasa bahasa Inggris ini nggak perlu, pasti perlu nanti ya, karena ada beberapa mahasiswa kita juga mereka alumni kita dan mereka jadi guru di sekolah internasional, ya kan? Nah, jadi lebih diperlukan bahasa Inggris. Oke? Nah, jadi ini sekarang kita baca paragraf yang selanjutnya. Nah, ini paragrafnya kan panjang. Nah, jadi saya minta satu orang membaca sampai, bentar ya. Sampai di mana ini? Oke, sampai di sini. Nah, oke, siapa yang saya minta ya? Pokoknya yang videonya nggak nampak yang saya panggil ya. Oke, Nela Pasaribu. Saya belum panggil tadi kan, Nela? Silakan Nela. Belum, Bu. Nah, silakan baca yang sudah saya highlight ya. Coba. Maaf, Bu, sebentar lagi di jalan, Bu. Gimana ya kamu lagi di jalan, hah? Ada kelas, tapi kamu udah lagi di jalan gitu. Makanya kalian walaupun kelas online, jangan kalian maksudnya sambil-sambilan, oke? Sudah, Nela, sudah berhenti jalannya? Ya, Bu. Nah, oke, silakan baca. Another things that determine the success of the teaching and learning process is students self-regulated learning or SARL. The teaching and learning involves students what to do for himself. The initiative must come from himself. Education expert degree called SRL is an important factor in the motivation of learning or academic motivation and learning outcomes or academic achievement. Jumber et al. 2011. Oke, et al. Ya. Et al. Itu apa? Bahasa Indonesianya, et al. Yang ini. Apa artinya? Dan kawan-kawan. Dan kawan, oke. Nah, tadi ada beberapa yang saya kurang tepat bacanya, achievement, ya. Nela, achievement. Achievement baru tadi ada apa lagi ya? Inisiatif seperti tadi kurang tepat ngomongnya. Oke. Nah, sampai di sini dulu. Ini di sini yang sisanya saya panggil lagi. Romadona Pandiangan. Romadona Pandiangan.
Bisa Romadona? Udah dia, Mem. Udah dia? Udah diminta tadi Mbak? Bisa, Mem. Udah dipanggil tadi, Mem. Udah ya? Oh, Udah, Mem. oke, kalau gitu Udah berbagi. Udah, Mem. Humam Abdul Salam. Humam Abdul Salam. Yuk, coba baca Humam. Zimmerman in Greece state that the SRL is a form of the attitude of a student to monitor and control aspect of cognition, motivation, habits, and emotion. According to the environment or circumstance are always changing in the learning process. Students who apply SRL means the student to plan, monitor, and access their own learning. Claim the student who have academic value learning outcomes higher will tend to have a higher SRL and vice versa. Oke, saya banyak perbaiki nih ya. Siapa tadi namanya? Saya lupa lagi. Banyak perbaiki cara membacanya ya. Oke, kamu dengar ya. Zimmerman in Green, bukan Greece ya, Green. Green et al. 2011 states that SRL is a form of the attitude of a student to monitor and control aspect of cognition, motivation, habits, and emotion according to the environment. Ya, bukan environment or circumstances are always changing in the learning process. Nah, baru students who apply SRL means the student to plan, monitor, and assess their own learning. Nah, their own learning. Tunggu ya. Baru Turan claim that the students who have academic value or learning outcomes higher will tend to have higher SRL and vice versa. Bukan vice versa, vice versa. Ya, vice versa. Nah, jadi kalau dari paragraf ini apa yang kita dapat? Hal lain yang menentukan keberhasilan proses belajar mengajar pada siswa itu tergantung dari apa yang harus dilakukan untuk dirinya sendiri dan inisiatif yang harus datang dari dirinya sendiri. Inisiatif dari dirinya sendiri, Mem. Nah, berarti di sini bisa nggak kita bilang bahwa paragraf ini menjelaskan sebenarnya apa sih itu SRL itu, self-regulated learning itu, ya kan? Jadi kalau menurut kalian dari paragraf itu sebenarnya SRL itu apa? Sebagai motivasi belajar, Mem. Sebagai motivasi belajar. Dan kalau di sini kan is a form of attitude. Nah, jadi sebenarnya SRL itu seperti kayak attitude, bagaimana sikap kalian, ya kan? Nah, sikap dari student, ya. Pertama, studentnya itu harus mampu memonitor dan mengkontrol bagaimana akademik mereka, gitu ya. Tidak hanya akademik, motivasi juga habitnya. Nah, baru terakhir ini apa klaimnya si Turan? Turan itu mengklaim bagaimana? Siswa yang memiliki nilai akademik atau hasil belajar yang lebih tinggi akan cenderung memiliki SRL yang lebih tinggi dan sebaliknya. Nah, jadi berarti di sini dilihat bahwa nilai di sekolah itu, ya kan, terlihat dari
SRL-nya. Kalau nilainya tinggi, otomatis attitude-nya juga bagus. Ya, kecuali kalau dia nyontek ya. Tapi kalau misalnya dia memang murni dari dia, nah biasanya nilai yang bagus itu ada hubungannya dengan attitude-nya. Oke. Nah, sekarang paragraf yang terakhir ini. Nah, paragraf yang terakhir ini siapa yang Cindy Aulia belum ya? Belum baca kan? Belum. Cindy bisa baca paragraf terakhir ini sedikit aja kok. Bisa, Mem. Nah, silakan Cindy. From the description above, it can be concluded that students' SRL is very important to the success of students in school. Therefore, this study aims to determine the effectiveness of the implementation of MBL on chemistry, teaching and learning toward the students' SRL. Oke. Nah, saya perbaiki beberapa ya. Misalnya ini implementation. Ya, dari tadi kalian banyak yang salah implementation. Implementation. Nah, baru tadi ada lagi aim. Aim to determine the effectiveness of the implementation of MBL on chemistry teaching and learning toward the student SRL. Nah, sekarang berarti dari paragraf terakhir kira-kira apa yang mau ditulis oleh penulis? Bahwa SRL siswa sangat penting untuk keberhasilan siswa di sekolah, Mem. Jadi sebenarnya di sini bukan itu, dia lebih menyatakan apa tujuannya. Tujuan dari penelitian ini kan di sini this study aims. Aims itu kan seperti tujuan. Tujuannya apa? Untuk menentukan bagaimana efektifnya kalau kita mengimplementasi MBL ini dalam proses pembelajaran kimia. Ya, oke, good. Nah, kita cuma punya waktu sekitar 15 menit lagi ya. Tapi kita tetap lanjut dulu. Oke, nah sekarang kita mulai, jadi kita udah selesai di introduction ya. Nah, kira-kira dari membaca paper ini banyak nggak informasi yang kalian dapat? Banyak. Banyak kan? Banyak, Mem. Sesuai dengan penelitian kalian kan? Maksudnya sesuai dengan bidang kalian. Nah, pertama kalian belajar bagaimana definisi kimia, ya kan? Terus kedua kalian belajar sebenarnya definisi media itu seperti apa, multimedia itu seperti apa. Nah, baru bagaimana sih sebenarnya SRL itu. Nah, itulah yang kita pelajari dari introduction ini. Nah, sekarang saya mau coba kalian baca satu orang baca methods-nya. Coba Anggun. Anggun silakan baca Anggun. Anggun belum kan? Belum dapat giliran baca tadi kan? Belum kan Anggun? Anggun dari sini. Hah? Dari HP Emilia, jangan boleh. Oke, silakan. Metodenya, this research was an experimental study of observation under artificial conditions in which the conditions set by the remembrance. The approach is in the study in quantitative approach, meaning that all information or data released in the form of number. Data were analogous spatially that the results was displayed. Saya perbaiki ya, Anggun tadi ya. Saya perbaiki dulu beberapa katanya ya. Jadi, this research was an experimental study of observation under artificial condition in which the condition set by the researcher ya. Nah,
The approach used in this study is a quantitative approach. Quantitative approach, meaning that all information or data in the form of data realized in the form of numbers. Data were analyzed statistically. Jadi cara membacanya statistically. Then the result was described. Nah, jadi kalau dari metodenya ini, dia metodenya apa? Metodenya apa dari sini berarti? Pertama dia observasi, benar nggak? Benar, Mem. Observasi. Nah, baru sesudah itu bagaimana dia? Kualitatif atau kuantitatif? Menggunakan pendekatan kuantitatif. Kuantitatif, berarti ada angka-angka gitu ya. Kalau kualitatif kan hanya dijelaskan pakai kata gitu kan, bagaimana dia. Tapi kalau kuantitatif berarti kan ada numbers ya, ada statistik ya. Nah, itu yang bisa kita dapat dari metodenya. Jadi di sini metode kuantitatif. Oke. Nah, sekarang coba ada nggak yang bisa baca research variable? Siapa kira-kira ini? Natania Agatha udah tadi? Natania Agatha? Belum, Mem. Belum. Oke, silakan Natania. Coba baca research variables ini. Research variable. The independent variable in this study was the method of chemistry teaching and learning. The dependent variable was student SRL. The control variables were the teacher. The student prior knowledge, the chemistry material brain thought, and the number of meetings. Oke, berarti kalau dari sini berapa variabelnya? Ada berapa variabelnya? Ada berapa jenis? Ada berapa jenis? Dua, Mem. Ada dua ya. Satu dia dependent, satu independent ya. Independent. Nah, kalau yang independent apa tadi? Yang variabel independent apa dari di situ? SRL, Mem. Independent. Independennya metodenya kan. Nah, the independent variable in this study was the method of chemistry teaching and learning. Baru kalau yang dependentnya apa? Baru student SRL-nya ya. Jadi bedakan. Yang independentnya itu metodenya, yang dependent itu adalah si student SRL-nya. Nah, ada lagi juga kita sebut, dia sebut di situ kontrol variabel. Apa aja kontrol variabelnya di situ? Guru, siswa, Nah, jadi siswa, pengetahuan siswa sebelumnya, ya kan? Baru materi kimia yang diajarkan, baru jumlah pertemuannya, gitu ya. Nah, makanya kalau kalian nanti melakukan penelitian, kalian harus pastikan misalnya sama kemampuan siswanya. Nah, kan ada juga beberapa, kalian dulu waktu SMA ada yang les nggak? Ada yang les kimia nggak? Nggak khusus kimia, Mem. Ada nggak yang les kimia? Nggak khusus. Kalau saya dulu SMA ada les kimia, jadi saya panggil guru, orang tua saya panggil guru ke rumah, ya kan? Jadi selain saya belajar di sekolah, nah ada juga saya malam-malam biasanya jam-jam 7 gitu ada guru datang. Nah, nanti guru tersebut ajarkan saya materi kimia. Nah, otomatis kalau dibandingkan saya dengan teman saya yang tidak les, pasti berbeda, ya kan? Nah, makanya ketika kalian melakukan penelitian, kalian harus pastikan bahwa kemampuan siswa yang kalian teliti itu ya sama. Gimana bisa kalian bandingkan? Misalnya kalian nanti bandingkan antara yang siswa yang les dengan siswa yang tidak les, ya pasti beda nanti nilai akademiknya kan. Satu dia hanya bergantung di kelas, satu sudah dapat di kelas ditekankan lagi sama guru di rumah, ya kan? Jadi kan double.
Jadi makanya di sini kontrol variabelnya itu adalah bagaimana prior knowledge. Jadi pengetahuan si siswa sebelum bertemu, ya. Oke, ini yang terakhir ya. Saya lihat kalian sudah capek kayaknya. Nah, yang terakhir sampling teknik. Apa kira-kira ini? Febri belum ya tadi? Febri Hairunisa. Febri? Ya, Mem, saya, Mem. Nah, bisa baca sampling teknik? Bisa, Mem. Nah, coba. Sampling technique. This study was held in class 11 of SMA Negeri 5 Yogyakarta. The sampling technique was simple random sampling. There were two class taken as the experimental class and as a control class. The experiment class was 11A2, which consists of 37 students. The control class was 11A1, consisting 36 students. The experiment class using MBL in chemistry technique and learning, while control class was not. Oke. Nah, jadi kalau dari sampling teknik ini apa yang bisa kita dapat di situ informasinya? Bagaimana dia cara mengambil datanya? Kan sampling itu kan berarti dia cara mengambil datanya. Ada berapa kelas yang dilakukan dilakukan eksperimen ini? Ada 2 kelas. Dua kelas. Kan berarti dia mencoba membandingkan 2 kelas ya kan. Nah, satu disebut kelas apa? Kelas kontrol. Kelas kontrol. Nah, satu disebut kelas eksperimen. Nah, kelas kontrol itu apa yang dikerjakan di situ? Di kelas kontrol apa yang dikerjakan di situ? Menggunakan metode MBL, Mem. Hah? Kelas kontrol? Kelas kontrol menggunakan SRL, Mem. Oh ya. SRL itu bukan metodenya ya. SRL itu kan kita mau melihat bagaimana attitude dari siswanya. Jadi di kelas kontrol itu tidak menggunakan MBL ya. Tidak menggunakan multimedia. Sementara di kelas eksperimen yang digunakan adalah MBL. Nah, sesudah itu kenapa harus disebut berapa siswanya? Kan 37 student, 36 student, karena akan dilakukan dia kuantitatif analisis ya kan, statistik ya. Nah, makanya disebutkan ada berapa siswanya. Nah, nanti penelitian kalian seperti ini ya. Kalian akan melakukan penelitian. Nah, misalnya kalian mau membandingkan PBL dengan PJBL gitu. PBL itu apa? PBL apa? Project based learning. Itu PJBL. PBL problem based learning ya. Nah, jadi kalau kalian misalnya mau melakukan penelitian itu berarti kan satu kelas pakai PJBL, satu kelas PBL. Project based learning, Mem. Nah, jadi seperti itu dia sampling tekniknya ya. Jadi ada 2 kelas, satu kelas kontrol, satu kelas eksperimen. Oke. Nah, sekarang kalau dari sini pengalaman kalian baca jurnal bahasa Inggris bagaimana? Susah nggak? Susah nggak kira-kira? Hah? Susah nggak? Susah, Enggak, Mem. Susah? Mem. Enggak, Mem. Susah. Buktinya Enggak, tadi Mem. saya tanya kalian bisa jawab. Berarti kan nggak susah kan? Ya kan? Kalau Enggak, saya Mem. nggak susah ya, maksudnya Enggak. kalian pelan-pelan baca aja kan. Ini lagian saya pilih tadi jurnalnya apa berapa halaman? Ayo, berapa halaman? 5. Malahan halaman ke-5 banyakan dia apa? Daftar pustaka ya kan. Jadi sebenarnya efektifnya hanya
4 halaman. Halaman pertama pun hanya abstrak sama judul. Berarti efektifnya hanya 3 halaman ya, 3 halaman yang panjang. Nah, itu pun bahasa Inggrisnya. Ini yang saya pilih kan termasuk jurnal yang tidak susah karena kita kan masih tingkat 1 karena ini jurnal yang orang Indonesia mengarang jurnal dalam bahasa Inggris. Nah, jadi bahasanya lebih bisa kita mengerti. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak Tidak, ada, Mem. Mem. Ya ada. Ada yang kalian Tidak pelajari ada, Mem. hari ini? Ada, Mem. Ada. Oke, syukurlah. Oke, kalau begitu sampai jumpa minggu depan ya. Kalau bisa diusahakan minggu depan internetnya jangan ngadat-ngadat ya. Kenapa? Karena kalau kita diskusinya hidup, kan kalian nggak ngantuk. Daripada saya terus yang ngomong, kalian lebih ngantuk. Bener nggak? Ya, benar, Mem. Iya, Mem. Ya Benar, udah, Mem. sampai jumpa minggu